Dari produk knowledge yang ini akan dibawakan oleh seorang ibu yang luar biasa. Saya kenal beliau juga di Milagros, dulu mengabdi di sekolah SD MI yang sekarang sudah full menjalankan Milagros dan beliau sudah resign dari pekerjaannya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Milagros. Luar biasa, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Milagros. Milagros seminar. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ana Maufiroh. Saya leader klub dari Kota Kendal, Bapak Ibu, dari Kabupaten Kendal. Sekarang ini kita mau hidup yang sehat ya, hidup yang sehat dengan cara yang simple dan sederhana. Bapak Ibu mau? Bapak Ibu, sebelum saya melangsungkan materi tentang bagaimana cara hidup yang sehat dan sederhana, Bapak Ibu, ada sebuah kata-kata yang bilang seperti ini, Bapak Ibu, bahwa sehat itu mahal. Ya Bapak Ibu ya, kalau orang mau sehat itu Bapak Ibu kan harus olahraga ya, makan makanan yang bergizi, betul Bapak Ibu? Beli sayur-sayuran yang organik, betul? Nah, biasanya yang seperti itu kan lebih mahal daripada sayur-sayuran pada umumnya. Jadi, kalau dikatakan sehat itu mahal, Bapak Ibu setuju? Setuju Bapak Ibu? Nah, tetapi Bapak Ibu, perlu kita ketahui Bapak Ibu, sehat itu memang mahal. Tetapi Bapak Ibu, kalau sakit pasti jauh lebih mahal. Kira-kira Bapak Ibu setuju yang mana? Sehat lebih mahal atau sakit lebih mahal Bapak Ibu? Bapak Ibu mau bukti, nanti Bapak Ibu bisa buktikan mumpung ada para direktur di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau orang sehat nih ya, kalau orang kaya nih Pak Agus sering bilang nih, Pak Agus, Pak Nasir, para direktur pasti sering bilang, kalau bedanya orang kaya sama orang biasa itu bagian apanya Bapak Ibu? Kencingnya, betul ya. Kalau orang biasa Bapak Ibu kencingnya di mana? Ya di rumah sendiri aja, paling di sekitar kampungnya, okay? Tetapi kalau orang yang sukses, kencingnya di mana Bapak Ibu? Ya bisa di Hong Kong, sore sedikit bisa di Taiwan, betul ya? Bedanya di situ Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, kita balik sekarang. Kalau orang sakit dan orang sehat, bedanya juga di kencingnya Bapak Ibu ternyata. Bapak Ibu sudah tahu atau belum? Mau bukti? Ya nanti dibuktikan. Bapak Ibu, kalau kita sehat, kita kalau mau kencing ya cukup masuk toilet, keluar uang berapa Bapak Ibu? 2.000 ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita sakit ya tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar, cukupkah uang 2.000 itu untuk membuat kita bisa pipis lagi? Kita masuk rumah sakit uang 2.000 itu cukup Bapak Ibu? Tidak ya, berarti Bapak Ibu sakit itu lebih mahal. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi orang sehat mahal, orang sakit lebih mahal. Bapak Ibu sudah setuju ya? Nah, karena Bapak Ibu semuanya sudah setuju Bapak Ibu, dan semuanya yang di sini ingin sehat Bapak Ibu, mari kita tahu, kita lihat, kita belajar bagaimana sih definisi sehat menurut Badan Kesehatan Dunia. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Definisi kesehatan Bapak Ibu menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, sehat adalah keadaan sempurna secara jasmani, rohani, dan adaptasi sosial Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 faktor dikatakan orang itu sehat ya. Jasmaninya kita lihat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, orang dikatakan supaya sehat jasmaninya dari faktor makanannya atau nutrisi yang dikonsumsi setiap hari Bapak Ibu. Nah kalau menurut para ahli kesehatan Bapak Ibu nih, Bapak Ibu kan tadi pagi sudah makan ya? Sudah makan siang ya? Nah, biasanya nih boleh saya tanya, proporsi makannya dalam satu piring lebih banyak nasinya atau sayurnya Bapak Ibu? Nasinya? Pak Agus Purnomo yang banyak sayurnya. Aplaus tuh Pak Agus Purnomo Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, menurut para ahli nutrisi Bapak Ibu, kalau orang kita jasmani ini, raga kita ini mau sehat Bapak Ibu ya, proporsi makanan kita ini Bapak Ibu
yang satu piring, nih ya Bapak Ibu ya, nanti bisa dihitung sendiri. Yang 50%-nya itu terdiri dari sayuran dan buah-buahan. Ya, yang 30%-nya itu berupa karbohidrat ataupun nasi yang biasa kita konsumsi, baru yang 20%-nya itu lauk pauk. Kira-kira Bapak Ibu sudah seperti itu? Belum. Kalau belum, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini kesempatan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selain dari makanannya, bagaimana pola istirahatnya Bapak Ibu ya? Nah, kan tubuh kita ini Bapak Ibu ada jam istirahatnya. Tetapi Bapak Ibu, orang zaman sekarang ya, dengan kecanggihan teknologi, walaupun tidak ada kerjaan nih biasanya, apalagi anak-anak muda Bapak Ibu ya, biasanya sampai jam 12 malam bahkan lebih masih megang gadgetnya, betul ya? Nah itulah Bapak Ibu gaya hidup orang sekarang Bapak Ibu ya. Jadi waktu istirahatnya itu berkurang. Selanjutnya Bapak Ibu, nah emosi, bagaimana kita mengatur emosi kita Bapak Ibu ya. Ini hubungannya sama kesehatan rohani kita ya. Apakah kita itu gampang emosi? Kita mampu nggak membuat, walaupun ya situasi kondisi di luar sekitar kita itu membuat kita nggak nyaman ataupun kurang pas, mampu nggak kita menjaga hati kita, pikiran kita ini untuk tetap positif? Jangan-jangan nih Bapak Ibu nih, misalkan lagi promosi Milagros di tempat lain, baru ketemu orang, Milagros itu apa? Nah nih, terus langsung di hati ini rasanya gitu. Wah, terus rasanya kayaknya satu dunia itu paling kosong. Ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Dulu saya awal kayak gitu Bapak Ibu ya, tetapi alhamdulillah saya konsultasi dengan upline leader saya Bapak Nasehan, dikasih informasi yang sangat luar biasa. Aplaus untuk Pak Nasehan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, selanjutnya adalah sosial. Bagaimana kita beradaptasi sosial Bapak Ibu ya, dengan orang di sekitar kita, di lingkungan kerja kita ya, kita membina hubungan yang baik atau tidak. Nah itu tadi Bapak Ibu beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan jasmani, rohani, dan adaptasi sosial. Nah Bapak Ibu, yang kita bicarakan kali ini Bapak Ibu adalah tentang bagaimana menjaga kesehatan jasmani kita Bapak Ibu ya. Nah terkadang Bapak Ibu, walaupun kita sudah menjaga makanan kita, pola makan kita sudah bagus, emosi kita sudah terjaga dengan baik ya, terus lingkungan sosial kita juga baik, tapi ternyata Bapak Ibu, orang masih banyak punya keluhan ya. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak keluhannya apa? Belum tahu Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, kadang orang walaupun sudah menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat yang baik Bapak Ibu, ada satu hal yang masih kurang pada diri beliau itu. Kenapa masih ada banyak keluhannya, kenapa masih merasa sakit-sakit Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, menurut para ahli dan terutama Dr. Joy Sulman ini Bapak Ibu mengatakan bahwa you are not sick but you are thirsty Bapak Ibu ya. Aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu, menurut para ahli, ukuran ataupun konsumsi air yang dibutuhkan setiap manfaat air Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, kenapa air ini penting, sangat penting untuk tubuh kita Bapak Ibu? Kita lihat dulu Bapak Ibu. Nah, ada baik untuk kesehatan kulit, menjaga suhu tubuh optimal, menjaga tekanan darah tetap stabil, melancarkan sistem pencernaan, mencegah turunnya konsentrasi menghindari tubuh akan tetap optimal, menurunkan berat badan, melindungi tubuh dari berbagai penyakit, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, dan memperkuat sendi. Nah, ini baru beberapa saja dari manfaat air Bapak Ibu. Kita ambil satu saja poin yang menjaga asupan oksigen di dalam tubuh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ketika orang kekurangan cairan Bapak Ibu, ya, hampir bisa dipastikan bahwa suplai oksigen dan nutrisi kurang maksimal ya. Karena misalkan darah itu kan harusnya agak encer ya. Ketika darahnya agak kental karena kekurangan cairan, maka perjalanan oksigen dan nutrisi di dalam tubuhnya agak terhambat. Nah, kalau perjalanan nutrisi yang masuk ke organ-organ jantung ya, ke ginjal dan lain sebagainya itu terhambat Bapak Ibu, sudah pasti kerja organ-organ juga akan terganggu ya Bapak Ibu ya. Karena itu Bapak Ibu, penting sekali kita menjaga asupan konsumsi air ataupun cairan untuk tubuh kita. Nah Bapak Ibu, berapa sih Bapak Ibu ukuran konsumsi air yang pas untuk tubuh kita? Karena Bapak Ibu, setiap orang konsumsi cairannya berbeda-beda. Oke, amin saya Pak Agus. Kalau Pak Agus tentu konsumsi airnya berbeda sama Pak Nasehan. Maksud Pak Nasehan Bapak Ibu namanya sudah hadir. Nah ini Bapak Ibu, Pak
tentu konsumsi airnya berbeda Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengukur konsumsi airnya pada diri masing-masing. Tetapi syaratnya Bapak Ibu harus berani menimbang berat badannya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, ibu-ibu ini jangan takut untuk menimbang berat badan. Kalau Bapak Ibu tahu berat badan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa menjaga pola kesehatan masing-masing. Nah, ukuran yang pas Bapak Ibu ya, ukuran konsumsi yang pas adalah berat badan dikalikan 0,0284 gitu. Ya, Bapak Ibu bisa diukur masing-masing. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu, Milagrus adalah air alkali mineral alami Bapak Ibu ya, alami. Ingat Bapak Ibu, sekarang ini zaman sudah canggih ya, banyak alat yang bisa membuat alkali, tetapi tidak alami. Nah, istimewanya Milagrus Bapak Ibu, kandungan mineral dan alkalinya alami. Aplaus sekali lagi untuk Milagrus Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, karena kandungan mineral dan alkalinya alami Bapak Ibu, jadi mampu meregenerasi sel-sel di dalam tubuh. Nah, apa saja fungsi dari Milagrus Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, Milagrus yang tadi Bapak Ibu sudah dapatkan dari tempat registrasi ya Bapak Ibu ya, itu mempunyai 3 manfaat utama Bapak Ibu. Yang pertama adalah membersihkan, yang kedua mengatur, yang ketiga menambah. Nah, seperti apa sih? Bagaimana kok? Kenapa Milagrus itu bisa mempunyai 3 fungsi yang sangat luar biasa seperti itu Bapak Ibu? Kita lihat selanjutnya. Nah Bapak Ibu, manfaat Milagrus kenapa bisa membantu proses pembersihan toksin ataupun zat-zat berbahaya di dalam tubuh Bapak Ibu? Karena Milagrus mempunyai kandungan antioksidan yang sangat tinggi Bapak Ibu ya, minus 300 mV ya. Jadi kalau serangan radikal bebas di luar sana itu sangat kuat, Milagrus lebih kuat Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ukuran molekul dari air Milagrus itu Bapak Ibu sangat lembut, kecil ya, ukurannya jadi bisa masuk ke rongga-rongga sel di dalam tubuh, membersihkan sisa-sisa kotoran ataupun metabolisme tubuh yang setiap hari kadang belum maksimal pembersihannya. Oke. Nah, Bapak Ibu, Dr. Cooper, Bapak Ibu menyatakan bahwa orang bisa sehat tanpa obat, ya, dengan cara mengkonsumsi antioksidan. Ya, antioksidan ini mampu menangkal radikal bebas, merawat sel-sel di dalam tubuh. Ini fungsi Milagrus yang pertama Bapak Ibu, membersihkan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu selama ini belum bisa menemukan antioksidan yang bagus untuk tubuh, minumlah Milagrus Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah Milagrus, nah ini Bapak Ibu contoh penyakit akibat radikal bebas ya, ada kanker mulut, ada asam urat dan lain sebagainya. Sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Manfaat Milagrus yang kedua Bapak Ibu adalah mengatur ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa Milagrus itu bisa mengatur Bapak Ibu? Karena Milagrus mempunyai kandungan alkali yang stabil Bapak Ibu, sekitar 9,8 pH. Jadi ketika tubuh asam, maka sel kanker, sel tumor Bapak Ibu akan cepat sekali berkembang ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu untuk kita menjaga asam basa di tubuh kita. Cara yang paling simpel, minum apa Bapak Ibu? Milagrus. Milagrus, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, ketika tubuh mulai asam, ini adalah gangguan-gangguan yang disebabkan oleh tubuh asam. Ada luka selama sembuhnya, gangren dan lain sebagainya. Fungsi yang selanjutnya dari Milagrus adalah menambah Bapak Ibu. Jadi Milagrus ini Bapak Ibu mempunyai kandungan skalar energi. Nah skalar energi ini Bapak Ibu mampu mengembalikan 100% daya tahan serta kekuatan tubuh kita. Bukti kekuatan atau uji fisik dari Milagrus. Mau tahu Bapak Ibu? Kalau mau tahu saya ingin yel-yelnya Bapak Ibu. Milagrus. Lagi ya. Milagrus. Milagrus semina. Terima kasih. Monggo. Iya. Nah, Bapak Ibu, saya boleh minta satu orang Bapak Ibu untuk membantu. Bapak Ibu, saya boleh minta satu orang untuk bantu. Terima kasih.
Upline sponsornya siapa? Ana Marvilo. Nah, aplaus untuk kami betul Bapak Ibu ya. Bapak Ibu setengah lagi dulu Bapak Ibu. Beliau ini habis pulang dari Pak Agus Purnomo kemarin ya. Tanggal Pak Agus Purnomo kemarin tanggal berapa? 26 ya? 26. Tanggal 1 Pak baru bakar pom bensin. Resign dari pom bensin Pak. Aplaus untuk kami betul. Dan akan bisa saya juga ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat ya. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali manfaat tentang pilates Bapak Ibu ya, uji fisiknya bahkan dari para ahli. Tetapi Bapak Ibu jangan percaya. Bapak Ibu boleh baru percaya kalau nanti lihat demo produknya ya. Jadi uji fisik dari pilates ini. Nah, Bapak Ibu yang pertama kita akan mengujinya dengan betadine ini Bapak Ibu ya. Nah, iodin. Nah, iodin ini Bapak Ibu mewakili zat-zat kimia yang masuk setiap hari ke dalam tubuh kita. Ya, baik itu sadar ataupun tidak sadar. Nah, minta tolong Pak Ibu. Teteskan 4 tetes Pak Ibu. 4 sampai 5 tetes biar kelihatan sampai belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Detik berapa Pak? Maklum di depan para direktur ya Pak ya. Lagi yang satu yang saya yang teteskan. 2, 3, 4, 5. Saya tambahin 1, 2, 3. Ini juga sama. 1, 2. Nah, Bapak Ibu, masing-masing dari kelas ini Bapak Ibu sudah dikasih iodin, sudah dikasih betadine. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Nah, enggak saya lihat dulu air menggunakannya ini tanpa mereknya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sudah pasti sudah kenal air yang merek ini kalau tutupnya warnanya seperti ini. Jadi nggak usah dikasih tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu rata-rata orang di luar sana sudah mengkonsumsi air yang merek ini dan air merek yang lainnya. Ya, tetapi Bapak Ibu, mampukah air yang selama ini dikonsumsi mereka itu menangani radikal bebas yang selama ini masuk ke dalam tubuhnya? Nah, itu biar kelihatan ya. Bapak Ibu mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ya bahwa air mineral pada umumnya yang ada beredar di pasaran Bapak Ibu belum mampu menetralisir zat-zat kimia yang setiap hari masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau kondisi seperti ini dibiarkan Bapak Ibu, lama-kelamaan tubuhnya akan asam ya. Tubuhnya akan asam. Kalau mempunyai tiba-tiba mempunyai keluhan, kalau Bapak Ibu punya keluhan misalkan kesemutan. Nah, biasanya kesemutan cuma berapa detik terus langsung pulih lagi. Tetapi kalau setiap hari terus zat asam ini, zat kimia ini masuk ke dalam tubuhnya tanpa dikeluarkan, kesemutan yang tadinya itu hanya beberapa detik nanti lama-lama semakin parah. Ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kalau yang pakai Milatos. Ini nyata Bapak Ibu, bahwa Milatos ini Bapak Ibu mampu menetralisir zat-zat kimia yang selama ini masuk ke dalam tubuh kita. Jadi Bapak Ibu sangat simpel sekali kalau kita mau merawat kesehatan tubuh kita hanya dengan minum apa Bapak Ibu? Terima kasih. Yang selanjutnya Bapak Ibu adalah ini bukan spray Milatos ya, cuma botolnya saja. Nah Bapak Ibu ini adalah minyak jelantah ya. Ini khusus saya minta dari bakul gorengan yang ada di Kendal sana. Nah, minyak goreng ini sudah digunakan lebih dari 2 kali. Ya, Bapak Ibu, saya minta aja karena bakul gorengan nggak boleh Bapak Ibu. Katanya kalau minyaknya diganti nanti gorengannya jadi nggak cantik lagi, nggak crispy lagi, nggak, wah pokoknya macam-macam ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu orang zaman sekarang Bapak Ibu tidak bisa lepas dari yang namanya minyak. Oke, siapa yang tadi sudah makan siang Bapak Ibu? Belum. Oh, sama Pak. Nanti setelah acara ya Pak ya. Yang sudah sarapan pagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, orang sarapan biasanya ada kerupuknya. Kerupuk zaman sekarang dengan zaman dulu sama atau beda Bapak Ibu? Beda. Kalau kerupuk zaman dulu kan dibakar, disangrai. Kalau kerupuk zaman sekarang digoreng, ya. Sambal biasanya kalau zaman dulu masih dikukus kalau di tempat saya ya. Kalau sekarang goreng aja. Makan oseng sayur juga dioseng. Jadi semuanya serba gorengan, ya. Bapak Ibu
minyak itu dibutuhkan, lemak itu dibutuhkan. Tetapi kalau terlalu berlebihan, Bapak Ibu, seperti gaya hidup orang zaman sekarang, maka akan terjadi gangguan di dalam tubuhnya. Ya, gangguan yang paling sering kita dengar adalah bahwa ada sumbatan di dalam pembuluh darahnya. Ya, nah sumbatan pembuluh darah itu bisa jadi terjadi di otak, di jantung ataupun di bagian tubuh yang lain. Ada lagi kolesterol dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat air pada umumnya yang Bapak Ibu pernah lihat di luar sana, air kan nggak ada yang campur sama minyak ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau ini Pak Ida dia nuang bebas. Nah, Bapak Ibu, lihat dua-duanya. Nah, Bapak Ibu, dua gelas ini Bapak Ibu sudah ada minyak jelantahnya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Kita pakai air yang pertama dulu. Air yang dikonsumsi orang pada umumnya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat. Warnanya apa Bapak Ibu gelas ini? Bening ya, masih jernih. Ini kalau saya lihat dari sini, Pak Agus Purnomo yang ganteng kelihatan, ya Pak Dukian Ahmad juga sama, Pak Said, Pak Antonis juga sama. Ya, nah ini Bapak Ibu masih kelihatan, jadi masih bening Bapak Ibu. Nah kalau masih bening seperti ini Bapak Ibu kata panas sebenarnya ya. Kalau dikasih sedotan, ini masih bisa diminum kalau haus Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kan banyak orang bilang Bapak Ibu, wah kita minum air tapi aja yang banyak, biar lemak-lemaknya pada keluar semuanya. Tetapi Bapak Ibu Pak Wid bisa minta tolong, ini ditambahin lagi air Bapak Ibu. Kan katanya orang kalau minum air yang banyak nanti lemaknya bisa keluar. Dilihat ya Bapak Ibu, cukup. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ya, minyaknya muncul lagi ke atas, masih sama Bapak Ibu. Ternyata kalau kita minum air yang banyak, yang pipisnya aja yang lemak Bapak Ibu ya, bukan lemaknya yang keluar Bapak Ibu ya. Nah seperti ini Bapak Ibu. Nah lemak ini Bapak Ibu yang ada di atas ini ya, kalau kita airnya sudah keluar Bapak Ibu, minyak ini nempel pada pembuluh darah, pada usus dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu yang menjadi pembunuh tanpa bayangan. Nah ya, silent kill Bapak Ibu ya, penyakit jantung stroke itu silent kill. Paginya sehat, sorenya kita nggak tahu kemana ya, karena terjadi pecah pembuluh darah dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah bagi Bapak Ibu yang sadar kesehatan dan tidak mau terkena penyakit stroke dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa dilihat. Separuh aja minyaknya nih Bapak Ibu sudah pecah molekulnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau orang-orang di luar sana yang suka gorengan ya, suka makan mie instan dan lain sebagainya, kalau mengkonsumsi ampilaku seperti ini Bapak Ibu ya, yang punya keluhan asam urat, kolesterol dan lain sebagainya Bapak Ibu akan teratasi. Aplaus untuk Milagros Bapak Ibu.